apa yang tutup, sampai aku tutup usia, yang gitu. Kan ku jaga hatimu sampai aku tua, walau keriput di pipimu terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Baru pulang sholat subuh jadi imam. Rakaat pertama baca walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Surat Al-Fath ya. Terus rakaat kedua tadi baca apa ya? Oh ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Terus ini pakaian saya sholat subuh tadi, kalau saya rekaman kemarin ada yang komentar sewaktu saya nggak pakai peci, pakai kaos Sudirman yang hitam, itu lebih ini Pak, lebih kelihatan muda. Tapi ada yang mengecam, Pak lebih keren kalau pakai peci. Terus maunya itu gimana sih penonton tuh? Itu pentingnya kita punya pendirian ya. Jangan ikuti spektrum opini yang berkembang dalam diri kita. Nah sekarang saya membahas tentang Erdogan. Gimana kalau tahun 2024 dia menjadi Presiden Republik Indonesia? Mungkin nggak mungkin, karena undang-undang memungkinkan. Daripada presidennya orang Cina dan komunis ya, caranya punya KTP RI, itu cepat sekarang ya Kak, pakai jalur khusus bisa mungkin ya. Terus kemudian ini jadi WNI, kan sekarang syarat tuh jadi presiden tuh Indonesia aslinya sudah dicoret tuh waktu apa, semua orang-orang DPR tuh nggak tahu orang DPR yang mana itu, agenda dari siapa itu, Indonesia asli dicoret. Warga apa, presiden adalah orang Indonesia asli, itu hasil itu apa, ini rumusan dari bapak pendiri bangsa kita itu waktu bikin undang-undang PPUPKI ya, bulan Mei itu rapat-rapatnya itu harus Indonesia asli dan harus beragama Islam. Itu sekarang beragama Islamnya dicoret, Indonesia asli dicoret. Ya itu musuh-musuh Islam itu yang nyoret tuh lewat anggota DPR, nggak tahu tuh dikasih berapa miliar itu yang berjuang untuk menghilangkan Indonesia asli dan agama Islam itu coret. Jadi orang siapapun nanti bisa, orang Amerika bisa jadi presiden Indonesia. Nah sekarang bayangkanlah ya, kalau gitu ya saya boleh nyalonin Erdogan jadi presiden, KTP WNI, dan dia bisa, yang penting ngapalin Pancasila, sejarah Indonesia selesai udah. Nah sekarang bayangkanlah Erdogan menang jadi presiden dalam pemilihan 2024 ya. Apa yang kira-kira dilakukan? Menurut saya dia akan memindahkan pabrik pesawat di Bandung itu ke Kalimantan. Bukan memindahkan kota, memindahkan pabrik pesawat. Sekarang proyek R80 itu malah dikeluarkan dari program strategis nasional ya. Alasannya nanti proyek itu nggak selesai sampai tahun 2024 kan gitu alasannya. Saat kepemimpinan Pak Jokowi selesai, proyek itu belum selesai, jadi dikeluarkan tuh. Itu saya baca di online ya, alasan pemerintah itu. Padahal ini proyek strategis. Kalau Erdogan jadi presiden, dia akan hidupkan kembali industri-industri militer itu, ya kan? Untuk membuat kapal-kapal laut dan kapal selam mungkin ya, dia akan di pantai utara Pulau Jawa tuh, di situ mungkin ya. Dan untuk pabrik pesawat dipindahkan ke lahan yang lebih luas di Kalimantan, kalau struktur tanahnya memungkinkan, saya nggak tahu. Dan kita akan memproduksi ya, kita itu Indonesia di bawah kepemimpinan Erdogan itu pabrik pesawat, industri strategis, kapal laut, kereta itu
itu akan dia proteksi secara politik tuh. Dia akan mempertaruhkan segalanya untuk mengembangkan itu supaya Indonesia itu kuat ya, dan menjadi khilafah ya Indonesia dan memimpin dunia. Karena kemudian Quran dan Sunnah itu menjadi ruh di dalam berjuang untuk menjadi pemimpin di dunia itu. Dan bisa karena Indonesia juga mayoritas muslim terbesar di alam semesta. Jadi bisa jadi saatnya menjadi memimpin dunia seperti dulu umat Islam di Damaskus, umat Islam di Madinah, umat Islam di Spanyol, itu ya, umat Islam di Turki. Bisa menjadi pemimpin peradaban modern Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Erdogan. Karena dia Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk karyawan-karyawannya itu bikin apartemen tinggal di apartemen di itu, di Pulau Seribu, di pulau-pulau reklamasi itu, menjadi apartemen tuh karyawan-karyawan yang membangun industri strategis itu, ya, di Kalimantan atau pabrik pesawat terbang dan kapal laut ya. Di situ tinggalnya di apartemen untuk karyawan-karyawan orang-orang Indonesia. Nah, terus masalahnya kan 3 juta orang yang nggak punya ijazah SMP dan SMA, bikin sekolah-sekolah sehingga nggak ada lagi pengangguran. Setahun 3 juta itu anak remaja Indonesia dan remaja yang nggak punya ijazah SMP SMA itu. Terus mahasiswa-mahasiswa dikirim ke seluruh luar negeri dengan program pemerintah, beasiswa pemerintah atau mengait dengan badan-badan keuangan pinjaman lah dari negara-negara IDB, Islamic Development Bank atau grant ya, hibah, dengan bantuan hibah atau bantuan ringan jangka panjang cicilannya itu untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi. Jadi dia akan meneruskan visinya Habibie, 2% penduduk Indonesia harus menguasai high-tech. High-tech itu nggak hanya pesawat, tapi juga rekayasa biologi dan lain-lain. Untuk mengembangkan juga pertanian itu. Jadi kita masuki era 2 sekaligus, era industri dan era agroindustri dengan tingkat teknologi yang canggih. Itu kalau Erdogan jadi presiden RI, sehingga pertanian itu unggul, menjadi eksportir buah-buahan dan pertanian, ya kan? Dan peternakan jadi eksportir itu. Sementara kita juga Indonesia menjadi memproduksi tank, memproduksi pesawat tempur, memproduksi pesawat komersial, sehingga bisa menjual karya-karya anak bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Erdogan itu ke seluruh dunia itu. Jadi langit Indonesia bukan sampah dari pesawat-pesawat buatan orang lain. Kita justru mengekspor pesawat militer dan pesawat komersial ke seluruh dunia, karya dari itu PT Dirgantara Indonesia itu. Ini soal leadership saja, kemampuan ada karena terbukti tahun 1995 itu bulan November itu N250 terbang, karya orang Indonesia di bawah kepemimpinan Habibie. Yang bikin orang-orang kita, orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera. Ngomongnya juga ngomong Sunda, bisa bikin pesawat. Ngomong Jawa iso nggak pesawat dewi. Gampang bikin pesawat, segampang kalau bikin oncom. Soal kemauan politik lah, R80 ya kan, Regio itu yang lagi kepala proyeknya Ilham Habibie malah dikeluarin, nggak dikasih perlindungan politik, nggak dikasih dana. Kita tuh bagaimana sih? Itu nanti kalau Erdogan jadi presiden, ayo kerjain lagi itu, kembangkan lagi desain-desain pesawat yang baru, pesawat tempur sekalian ya kan. Terus yang kedua, tadi pertama kan ngurus KTP dulu gitu, belajar Pancasila, ya enggak? Belajar sejarah perjuangan Indonesia di Ponorogo, lulus tuh jadi pegawai negeri, lulus jadi warga negara Indonesia, KTP gampang itu. Joko Chandra aja bisa punya KTP, maling itu kan, apalagi orang baik kayak itu ya Erdogan ya.
bisa lah pakai jalur khusus atau jalur normal ya kan, terus bertempur mencalonkan diri jadi wakil presiden, terus bikin proyek-proyek yang membanggakan liyudhhirahu 'ala dini kullih, sehingga Islam itu menjadi unggul di atas agama-agama yang lain. Nah, orang agama-agama silakan ya kan ibadah menurut Nasrani, Yahudi ada di Indonesia juga nggak apa-apa, dilindungi oleh pemerintahan Erdogan itu ya gak? Seperti dia melindungi orang-orang Kristen Ortodoks, sinagog di Turki kan nggak dihancurkan, gereja-gereja kan nggak dihancurkan, biasa aja hidup ya kan? Repot amat sih. Tapi kita menjadi pemimpin dunia, Indonesia memimpin peradaban modern karena ekonomi kuat. Gimana jadi pemimpin kalau Indonesia banyak utang, orang ketawa. Harus yang kuat, Erdogannya kuat, terus Qurannya juga. Rumah-rumah tahfiz, misalnya tahfiz itu digalakkan. Cukup 2 tahun kan di Turki orang hafal Quran. Nah, yang hafal Quran itu punya jalur khusus ke perguruan tinggi terbaik itu di Turki. Di Turki anak-anak muda. Di sini ada orang dokter. Pertanyakan kenapa dapat jalur khusus orang-orang hafal Quran. Itu kan orang yang miring pikirannya, nggak akrab dengan Quran, itu masalahnya. Apa sih arti dokter itu kan? Quran tuh loh dibenerin, jadi nanti punya rasa cinta terhadap Quran, wahyu ilahi. Kalau cuma dokter tapi anti Quran, anti mempertanyakan. Kalau punya prestasi olahraga pantas masuk perguruan tinggi karena ini ngangkat perguruan tinggi. Ini pikiran yang sekuler kan begitu tuh, pikiran yang kapitalistik ya, nggak bisa menghargai Quran. Ini susah ini orang-orang gini, orang Islam tuh. Ada dokter, mau saya sebutin namanya? Enggak usah. Itu di salah satu kampus di Depok, itu dosen di situ dia. Dan punya teman-temannya se-level ya begitulah si Indus itu. Kayaknya dipiara itu orang-orang gitu, dipiara sama Intel. Intel itu tahu artinya Indomie telur. Untuk memecah umat Islam dari dalam itu ada orang-orang yang gitu tuh. Ya kan, itu memecah umat Islam dari dalam, dipiara itu sama siapa saya nggak tahu ya. Nah terus pendidikan untuk di ini dia Erdogan itu kan membuat 100 universitas ya, bikin universitas terbaik itu ya kan. Untuk tahap pertama mungkin belajar dulu ke universitas terbaik di dunia, orang-orang Indonesia, anak-anak muda didorong untuk S1, S2, S3. Pulang mereka bisa membangun negerinya dengan high tech ya, baik level teknologi iptek maupun pertanian. Maju insya Allah. Dalam 5-10 tahun udah menjadi bisa membangun masa keemasan itu landasannya. Gitu. Kalau Erdogan jadi presiden, ya dia yang memimpin sholat jamaah dong. Di Istiqlal itu jadi khotib Jumat, ada jadwalnya itu, khotib Jumat dan jadi imam sholat. Siapa? Presiden Erdogan, Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Wakil presidennya siapa? Anies Baswedan. Ya udah gitu aja. Moga-moga ya, doain ya supaya Erdogan jadi presiden Republik Indonesia. Paling nggak kualifikasi kayak Erdogan tuh berani, cinta terhadap Quran ya nggak. Terus kalau duel dengan forum-forum internasional nggak usah pakai bahasa Inggris. Erdogan tuh pakai bahasa Indonesia aja, ada penerjemahnya. Daripada nanti Erdogan pakai bahasa Inggris belepetan, kata orang Betawi, malu-maluin, pakai bahasa Indonesia aja Erdogan, bahasa Indonesia aja Erdogan itu. Nanti ada tim terjemah yang tersumpah itu, seperti Pak Harto. Pak Harto waktu dulu memimpin Indonesia 32 tahun disegani di kawasan ASEAN, negara kuat Indonesia itu. Dan Pak Harto kalau kemana-mana ke forum-forum internasional nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, penerjemahnya di belakang itu.
yang orangnya botak itu, Pak siapa namanya itu, dia aja terus bolak-balik itu. Jadi kita berwibawa. Bahasa Inggris kursus dulu aja di sana di Paris. Kayak saya di kampung Inggris. Saya di kampung Inggris 3 bulan pertama saya bisa yes no. Terus 3 bulan kedua udah lebih baik, udah bisa saya sambung. Nggak hanya yes no tapi I love you. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya wes ya, kalau video ini dianggap manfaat, di share, di subscribe. Ini nggak naik-naik ini 227 subscriber saya ini, kenapa itu ya? Coba kasih ide ya ke penonton. Terus yang ide video ini yang kalau Erdogan jadi presiden RI judulnya kira-kira gitu, itu di subscribe ya kalau memang manfaat, dipandang ada gunanya, di subscribe ke grup-grup yang lain gitu. Kalau kira-kira nggak ada gunanya terus menimbulkan rasa benci dari penonton ya, itu ya tolong di subscribe lagi dan di share aja lagi ya. Hidup sekali bantu saya kan nggak apa-apa, nggak pernah bantu, cuma dirinya sendiri ya dibikin, bantu saya sebagai YouTuber. Ya naik 227 udah kesusul tuh sama saya tuh, sama Helmi Yahya kesusul subscribernya ya. Dia sih segala ada sih, nama besar ada, kamera ada, karyawan ada. Saya kesusul sama Refli Harun yang baru kemarin sore itu, orang anak ingusan jadi YouTuber. Refli Harun udah melampaui saya masih 227 aja. Saya udah kesusul sama Angga Chandra yang sama-sama dia waktu 100.000 tuh minta-minta di subscribe, kita mencapai 100.000 ya kata Angga Chandra. Sekarang 5 juta, hampir 6 juta subscriber tuh. Itu Angga Chandra yang nyanyi itu, yang ngeprank di taksi online, yang yang tutup sampai aku tutup usia, yang gitu. Kan ku jaga hatimu sampai aku tua, walau keriput di pipimu terlihat. Itu dia kalau nyanyi enak. Terus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup usia